Puji Tuhan, Shalom. Apa kabarnya saudara yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online GBI World War? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari saudara yang di rumah, mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan, mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Terbukti malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mengambil waktu terbaik untuk Engkau. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Amen. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggal. Mari kita berdiri bersama. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, amin, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Malam hari ini sungguh kami bersuka cita. Kami mau lebih lagi memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Mari angkat tanganmu, katakan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Mari yang beri yang terbaik Tuhan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kita
Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari saudara yang di rumah, persiapkan persembahan saudara. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang begitu luar biasa ini Tuhan. Kami boleh memuji-muji meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya lewat puji-pujian kami, hatimu boleh disenangkan Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Dan malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara di rumah boleh memberi persembahan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau Allah yang setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Ini iman percaya kami, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat tinggi tanganmu saudara, katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Yesus Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Ini syukur sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu, sebab Kau layak disembah, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau pertolongan bagi kami, Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kau yang setia. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Tuhan. Haleluya, Kau pengharapan kami Tuhan, Kau pertolongan kami. Haleluya. Yarada baralaba sikarada barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dalam masa pencobaan hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap bersama-sama dengan Engkau. Kami mau tetap bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Engkau belum menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Sekalipun Kau tak menjawabku, amin. Sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sampai pada saat ini kami ada dalam keadaan baik. Kami ada dalam keadaan yang diberkati, disertai oleh Tuhan. Semua karena Tuhan berkemurahan bagi hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Biar waktu ini Tuhan yang ambil alih. Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Roh Kudus memampukan hamba-Mu yang terbatas ini, biar hamba bisa menyampaikan dengan baik, dengan kuasa dari Tuhan. Apa yang kami pelajari bersama-sama itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Tolong hamba yang terbatas ini, hamba tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi biarlah Tuhan yang berkemurahan sehingga hamba bisa menyampaikan dengan baik. Semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, kami semua diberkati, kami semua hidup semakin hari semakin memahami firman Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara. Mari kita membuka bersama-sama satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya mengajak kita belajar firman Tuhan bersama-sama dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita baca, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membaca bagian ini dengan lebih memperhatikan supaya kita bisa lebih memahami firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Judul perikopnya adalah kepada jemaat di Philadelphia. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu perlu tahu bahwa malaikat jemaat ini itu artinya, malaikat ini artinya adalah pemimpin jemaat. Jadi kalau saya bisa bacakan kembali. Dan tuliskanlah kepada pemimpin jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, sebelum kita lebih jauh mempelajari bagian firman Tuhan ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kota dan jemaat Philadelphia. Jadi jemaat di Philadelphia ini maksudnya jemaat umat Tuhan, umat Kristen yang ada di kota Philadelphia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kota Philadelphia dan jemaat yang ada di Philadelphia ini. Yang pertama saudara, kota Philadelphia ini adalah kota yang dilewati jalur gempa. Jadi mereka seringkali mengalami gempa. Pernah ada satu kali gempa yang sangat dahsyat melanda kota ini, dan setelah itu sering terjadi gempa sehingga kota ini menjadi kota yang tidak aman bagi penduduk karena gempa yang sering kali datang di kota Philadelphia ini. Orang-orang di Philadelphia karena takut dengan gempa, kadang-kadang mereka tidak bisa tinggal dengan tenang di dalam rumah. Kadang-kadang mereka tinggal di pinggiran kota karena mereka takut gempa bisa datang kapan saja tanpa mereka prediksi sebelumnya, dan bangunan-bangunan di kota itu bisa roboh menimpa mereka. Saya pikir saya tidak ada kesulitan apa-apa untuk menjelaskan bagaimana situasi gempa kepada kita warga Palu, karena kita sangat tahu bagaimana situasi kalau ada gempa.
Nah, selain kota Philadelphia ini adalah kota yang dilewati jalur gempa, kota Philadelphia ini adalah kota yang dibangun dengan maksud untuk penyebaran budaya Yunani. Jadi kota Philadelphia ini dibangun ketika masa Yunani berkuasa, kurang lebih 200-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, kota Philadelphia ini dibangun oleh penguasa Yunani untuk dimaksudkan kota ini menjadi pusat penyebaran kebudayaan dan bahasa Yunani. Sehingga kota ini menjadi kota yang sangat terbuka, orang-orang boleh datang ke situ, belajar kebudayaan Yunani, maka oleh sebab itu kota ini dinamakan kota dengan pintu yang terbuka. Jadi Philadelphia ini dinamakan kota dengan pintu yang terbuka. Oleh sebab itu tidak kebetulan kalau firman Tuhan banyak berbicara tentang pintu yang terbuka, aku membuka pintu bagimu. Nah, kemudian selain kota ini adalah kota yang dilewati jalur gempa, kota ini adalah kota yang dibangun khusus untuk penyebaran budaya Yunani, kota ini adalah agama Yahudi cukup mendominasi kota ini. Dan di kota ini berdirilah sebuah gereja Kristen yang sederhana, gereja yang kecil, umat-umat Kristen ada di situ, mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa, mereka sungguh sangat terbatas dengan keberadaan mereka. Dan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Philadelphia inilah surat kepada jemaat Philadelphia ini diberikan melalui Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Sekali lagi, di kota ini ada gereja yang kecil, yang sangat terbatas, yang miskin, dan kepada mereka lah surat kepada jemaat Philadelphia ini diberikan. Nah, saudara, kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dari surat ini. Umat Tuhan yang ada di kota Philadelphia ini, mereka sungguh mengalami pergumulan, karena kalau orang di penduduk kota Philadelphia itu mengalami pergumulan karena ada gempa yang bisa datang kapan saja, jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia ini mengalami pergumulan yang ekstra. Kenapa? Mereka bukan cuma berhadapan dengan gempa, tetapi mereka berhadapan dengan tekanan dari pihak orang Yahudi. Mereka berhadapan dengan tekanan dari pihak orang-orang Romawi, dan seringkali orang Yahudi itu memfitnah mereka. Makanya kalau kita baca tadi di bagian firman Tuhan, Tuhan mengatakan orang-orang itu adalah jemaah iblis, karena mereka memang suka memfitnah orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen yang ada di kota Philadelphia itu menjadi orang yang dikucilkan di dalam masyarakat. Jadi selain mereka bergumul karena ada gempa, mereka juga bergumul dengan tekanan dari pemerintah Romawi, mereka bergumul dengan fitnah dari orang-orang Yahudi, mereka dikucilkan dari masyarakat. Dan saudara, firman Tuhan yang datang kepada mereka ini sungguh menguatkan mereka, dan kita bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Tentunya kita tidak mengambil kalimat demi kalimat ini secara literal, kita menyesuaikan dengan konteksnya. Tetapi saudara, perlu saudara ketahui bahwa Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu menuliskan tentang surat kepada ketujuh jemaat. Orang Yahudi mengenal angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Sehingga surat kepada ketujuh jemaat ini, 7 jemaat ini merupakan gambaran yang sempurna bagi gereja-gereja sepanjang masa sampai akhir zaman, termasuk gereja kita, GBI Woodward. Jadi kita bisa mengambil pelajaran rohani, makna rohani apa yang ada pada surat kepada jemaat di Philadelphia ini. Tentunya kita menyesuaikan dengan konteks di zaman itu dan konteks kita di masa kini. Nah, pada malam hari ini saya ingin kita belajar dua hal terkait terkait surat kepada jemaat di Philadelphia ini. Saudara, mari kita belajar bagian yang pertama. Kita kembali melihat ayat yang ke-7. Bagian yang pertama, ayat yang ke-7. Dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan baik-baik. Di bagian ini, surat ini dibuka dengan kata-kata, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apa maksudnya memegang kunci Daud? Saudara, ternyata kalau kita memakai Alkitab elektronik, ada tanda di ayat itu ada tanda bintang yang kalau kita klik, maka itu akan ke perjanjian lama. Rupanya memegang kunci Daud ini begini. Di perjanjian lama ada seorang yang bernama Eliakim. Orang ini adalah memegang jabatan sebagai kepala istana. Dia bukan raja, dia kepala istana yang pada saat itu rajanya Raja Hizkia. Nah, Eliakim ini punya jabatan, dia punya wewenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang masuk ke dalam istana bertemu dengan raja. Dan di kitab Yesaya, Eliakim ini dikatakan memegang kunci rumah Daud. Sehingga
Ketika surat ini datang kepada jemaat di Philadelphia, ini sudah di perjanjian baru, ketika surat ini datang kepada jemaat di Philadelphia, orang-orang Kristen di Philadelphia itu tahu bahwa istilah memegang kunci Daud ini bukan lagi menunjuk kepada rumah Daud di Yerusalem, tetapi menunjuk kepada rumah Daud di Yerusalem surgawi. Artinya ini menunjuk kepada rumah Daud di sorga. Dan dengan kata lain, kalau Tuhan katakan dia yang memegang kunci rumah Daud, berarti dia yang punya kekuasaan atas sorga. Dia yang berhak mengizinkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi Tuhan juga yang berhak tidak mengizinkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dari sini, pelajaran yang pertama yang kita ambil bahwa hidup manusia bergantung sepenuhnya pada kekuasaan Tuhan. Dari bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Saudara, jemaat Philadelphia setiap hari berhadapan dengan pergumulan yang begitu berat. Tidak ada yang bisa mereka andalkan. Mau mengandalkan uang, mereka adalah orang-orang yang miskin. Mau mengandalkan jabatan, mereka tidak punya jabatan apa-apa, mereka bukan orang yang berpengaruh di masyarakat. Bahkan mereka dikucilkan, mereka tidak punya relasi, mereka tidak punya koneksi apa-apa. Tidak ada apapun yang bisa diandalkan, tetapi surat ini datang, kata-kata di ayat yang ke-7 ini datang, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan yang besar bagi mereka, bahwa ternyata sekalipun mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, yang bisa dibanggakan, mereka punya Tuhan yang bukan cuma berkuasa di bumi, tetapi juga memegang kekuasaan atas sorga. Artinya, orang-orang kaya di Philadelphia mungkin mengandalkan uang mereka. Pemerintah Romawi mungkin mengandalkan jabatan mereka. Orang-orang Yahudi mungkin mengandalkan koneksi mereka di pemerintahan. Tetapi kalau mereka tidak mengenal Tuhan, maka semua yang mereka andalkan itu cuma menemani mereka selama mereka hidup, tetapi tidak bisa menjamin setelah mereka mati. Orang di Philadelphia, jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, dan orang yang tidak mengenal Tuhan yang ada di kota Philadelphia, sama-sama punya risiko terkena gempa. Sama-sama punya risiko menghadapi maut setiap saat. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jemaat Tuhan di Philadelphia punya kepastian tentang sorga, karena Tuhan yang menjamin hidup mereka. Karena yang menjamin hidup mereka yang punya kekuasaan atas sorga. Dialah yang memegang kunci Daud. Saudara, 2 tahun yang lalu kita berhadapan dengan gempa yang sangat dahsyat. Kita masih melihat puing-puing sisa-sisa dari gempa. Dan belum selesai dengan itu, beberapa bulan terakhir ini kita harus kembali lagi mengalami pergumulan karena pandemi COVID-19. Tetapi saudara, kalau surat ini menjadi kekuatan penghiburan bagi jemaat yang ada di Philadelphia, maka seharusnya firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan penghiburan bagi kita, sekalipun ada pergumulan yang sedang kita alami. Kenapa? Karena ada saatnya segala sesuatu yang kita andalkan itu tidak bisa menolong lagi. Dan di saat itu hanya ada antara kita dengan Tuhan. Ketika gempa melanda kita, kurang lebih 2 tahun yang lalu, kita bisa melihat bahwa memang tidak ada yang bisa diandalkan. Orang tidak bisa lagi mengandalkan uang. Orang tidak bisa lagi mengandalkan apapun dalam hidupnya, dalam jabatan segala yang dia punyai. Dan di waktu itu cuma antara kita dengan Tuhan. Orang sekaya apapun kalau dia terkonfirmasi positif corona, kalau dulu mungkin sakit sedikit dia bilang, oh saya kalau sakit saya bisa terbang ke luar negeri. Oh saya kalau sakit saya bisa berobat ke tempat yang pengobatannya baik, pengobatannya canggih. Sekarang tidak lagi. Kalau dia terkonfirmasi corona, jangankan berangkat ke luar negeri, jangankan pergi ke rumah sakit mahal, pulang ke rumah saja tidak bisa, bertemu dengan keluarga tidak bisa. Ada saatnya jabatan tidak bisa menolong kita, ada saatnya uang tidak bisa menolong kita, dan di waktu itu hanya ada antara kita dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa mengalami masalah, kita bisa mengalami pergumulan. Saya tidak bilang kalau kita percaya setia kepada Tuhan, kita tidak bisa terkena masalah. Siapapun bisa terkena masalah, siapapun bisa terkena sakit penyakit. Tidak ada corona sekalipun, kita bisa terkena penyakit, kita bisa terkena masalah. Tugas kita memang menjaga kesehatan sebaik mungkin, menjaga diri kita sebaik mungkin, itu tanggung jawab kita. Tetapi tidak ada yang pernah menjamin
bahwa kita tidak akan terkena sakit penyakit. Tidak ada yang menjamin, Alkitab tidak menjamin bahwa kita tidak akan terkena masalah. Tetapi bahkan ketika berhadapan dengan maut sekalipun, hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan sudah menjamin surga bagi kita. Roma 8 ayat 35 katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, sekalipun itu kelaparan, ketelanjangan, bencana, apapun itu, penganiayaan, penindasan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu berarti memang kehidupan kita ini, kehidupan manusia itu akan diwarnai dengan berbagai masalah. Ada kelaparan di sana, ada ketelanjangan, ada penindasan, ada penganiayaan. Tetapi menjadi penghiburan yang besar bagi kita, kita punya Tuhan yang memegang kendali, bukan cuma di bumi ini, tetapi Dia punya kekuasaan atas surga. Saudara, hari ini siapa yang kita andalkan? Apakah Tuhan yang kita andalkan, atau kita mengandalkan kemampuan kita, skill kita, pengalaman, uang, jabatan, orang tua, dan sebagainya? Saya pikir seharusnya kita yang ada di Palu ini yang paling tahu bagaimana situasi kalau ada bencana datang. Dan kita tidak bisa mengandalkan apa-apa. Marilah kita belajar bahwa ada satu saat tidak ada yang bisa kita andalkan, dan kita harus mengakui bahwa memang cuma Tuhan yang pantas diandalkan. Bahwa hidup manusia cuma bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita sudah terlambat begitu kita menyadari bahwa memang hidup manusia bergantung kepada Tuhan. Tetapi waktu itu sudah terlambat, karena sepanjang hidup kita tidak pernah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah lewat firman Tuhan ini kita belajar. Bagian yang pertama bahwa hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada kemahakuasaan Tuhan, dan memang cuma Tuhan yang layak diandalkan. Yang kedua, saudara, mari kita melihat kembali ayat Alkitab pada ayat yang ke-8. Bagian yang kedua, mari kita lihat pada ayat yang ke-8 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan katakan kekuatan mereka tidak seberapa. Ini bukan berbicara soal kekuatan rohani, bukan berbicara soal kekuatan iman, bukan. Ini berbicara kekuatan apa adanya, ini berbicara tentang potensi lahiriah. Bahwa memang jemaat Philadelphia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Tadi kita sudah belajar bahwa memang mereka orang-orang miskin. Mereka tidak punya pengaruh apa-apa di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan memuji mereka dalam keadaan begini. Tuhan memuji mereka karena mereka setia kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini mereka tetap didorong, dituntut oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak katakan karena keadaan sedang tidak baik, karena kalian mengalami pergumulan yang luar biasa, maka kalian boleh tidak melakukan firman Tuhan. Tidak, saudara. Keadaan boleh sulit, tapi mereka tetap didorong untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara, secara spesifik mereka melakukan firman Tuhan dalam hal apa? Nah, ternyata kalau kita melihat bagian ini, kita tidak bisa melepaskan dari kata di ayat yang 8 ini, di kata sebelumnya bahwa Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu. Nah, mereka menuruti firman Tuhan dalam hal apa? Ternyata mayoritas penafsir sependapat bahwa lihatlah aku telah membuka pintu bagimu ini, pintu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pintu pemberitaan Injil. Karena kota Philadelphia ini dibangun dengan maksud untuk penyebaran sebuah kebudayaan, penyebaran sebuah bahasa, maka memang kota ini menjadi kota yang sangat terbuka. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa kota ini dinamakan kota dengan pintu yang terbuka. Nah, kalau kota ini dimaksudkan untuk penyebaran sebuah ideologi, penyebaran sebuah kebudayaan, penyebaran sebuah bahasa, maka itu akan menjadi kesempatan yang besar bagi jemaat Philadelphia untuk memberitakan Injil. Sehingga pintu yang dimaksud di sini adalah pintu pemberitaan Injil. Dan jemaat Philadelphia dikatakan menuruti firman Tuhan dalam hal apa? Dalam hal mereka tekun memberitakan Injil, sekalipun kondisi sedang tidak baik. Saudara, mari kita belajar bersama-sama dari jemaat ini, bahwa pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, tanggung jawab melakukan firman Tuhan itu
tidak boleh menurun sekalipun kondisi sedang tidak baik. Kondisi sedang buruk mungkin menurut kita, tetapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita terus memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Kalaupun kita bukan orang yang pandai berkata-kata, kita bukan orang yang pandai berbicara, minimal hidup kita jadi saksi untuk orang lain. Paling tidak dengan cara hidup kita yang benar, kita menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dilihat. Lewat hidup kita orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Hari ini kita dikenang orang sebagai apa? Sebagai orang yang baikkah? Sebagai orang yang melakukan firman Tuhan kah? Atau kita dikenal sebagai orang yang selalu menjadi masalah dimanapun kita berada? Mari kita renungkan bagian ini. Jemaat di Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Kondisi sedang tidak baik. Mereka bisa menghadapi maut kapan saja. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa di dalam masyarakat. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi dalam hal ini mereka dipuji. Karena mereka tetap melakukan firman Tuhan. Mereka memberitakan Injil bagi orang lain. Mereka menjadi saksi bagi Kristus. Kita belajar bagian ini bersama-sama. Kita mengintrospeksi hidup kita bahwa kita tidak pernah bisa bersantai-santai untuk tidak melakukan firman Tuhan, apapun kondisinya. Dalam kondisi sesulit apapun kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan dengan sebaik mungkin kita jadi saksi untuk orang lain. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada jemaat Philadelphia? Yang ada pada jemaat Philadelphia adalah firman Tuhan. Yang ada pada jemaat Philadelphia adalah iman mereka. Yang ada pada jemaat Philadelphia adalah Tuhan sendiri. Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jaminan keselamatan, hidup kekal di sorga, memang Tuhan sudah jamin bagi kita. Tapi itu tidak boleh menyurutkan tanggung jawab kita untuk melakukan firman Tuhan. Ada jaminan keselamatan dari Tuhan, tetapi tanggung jawab kita melakukan firman Tuhan harus berbanding lurus dengan jaminan dari Tuhan itu. Oleh sebab itu di ayat yang ke-11 ini dikatakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Firman Tuhan menjanjikan siapapun yang menang di dalam pertempuran iman, dia akan menjadi sokoguru di dalam bait Allah. Apa maksudnya menjadi sokoguru di dalam bait Allah? Sokoguru itu adalah tiang penopang bait Allah. Sokoguru itu adalah tiang di bait Allah, dan kebiasaan orang di Philadelphia saat itu, kalau ada orang yang berjasa, misalnya pahlawan atau ada orang yang punya karya di dalam masyarakat, mereka akan dihargai dengan cara mereka dibuatkan tiang di dalam kuil-kuil dewa-dewi mereka dan dituliskan nama mereka, nama orang yang punya jasa itu sebagai pahlawan. Ketika Tuhan Yesus katakan mereka orang-orang yang menang di dalam pertempuran iman akan menjadi sokoguru di dalam bait Allah, artinya Tuhan sendiri yang akan memuliakan orang yang menang di dalam pertempuran iman. Tuhan sendiri yang akan menghargai, memuliakan orang yang menang di dalam pertempuran iman. Dia tidak akan keluar lagi dari situ. Artinya keselamatan itu sudah dijamin. Sekalipun mungkin jemaat Philadelphia ini bukan orang yang punya pengaruh di masyarakat, tetapi karena mereka setia mengiring Tuhan, mereka setia menuruti firman Tuhan, mereka dimuliakan oleh Tuhan, mereka menjadi sokoguru di bait Allah, mereka menjadi tiang penopang di bait Allah. Sama seperti orang-orang yang dihormati di Philadelphia, yang dituliskan nama mereka di kuil-kuil dewa-dewi mereka. Saudara, dua hal ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan kondisi ini. Memang kita harus mengakui bahwa ada banyak pergumulan akibat pandemi COVID-19 ini. Ada banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi mari kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada kemahakuasaan Tuhan. Hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Dan walaupun kondisi sedang tidak baik, jangan pernah hal itu menyurutkan tanggung jawab kita untuk terus setia melakukan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan nyanyikan satu pujian. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku,
namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Sama-sama katakan. Bukan berkat-Mu, Bukan kebaikan-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Mari angkat tanganmu saudara yang di rumah, katakan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Firman-Mu di malam hari ini kembali menguatkan kami semua bahwa hidup kami ini sesungguhnya bergantung dalam kedaulatan Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan siapapun dan apapun yang kami miliki dalam hidup ini. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Kami sudah melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan di masa-masa yang lalu dalam hidup kami. Bahkan kami semua warga Kota Palu, kami sudah melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kasih setia Tuhan. Di masa kami 2 tahun yang lalu kami menghadapi bencana yang luar biasa. Dan kalau hari ini Tuhan masih luputkan kami, sampai hari ini kami masih bisa tetap ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Itu pun juga yang menjadi dasar keyakinan kami. Bahwa menjalani masa sulit saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini, kami pun tetap percaya kepada Tuhan. Mata kami hanya memandang kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Itu yang kami yakini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami memandang Engkau Tuhan. Kami mau terus belajar di tengah-tengah kesulitan seperti apapun. Kami terus bersyukur buat karya Tuhan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Erik yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus pakai hidupnya untuk bisa semakin luar biasa di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih
kasih Tuhan. Haleluya, Sebelum kita haleluya. semua bangkit berdiri, kita kasih Makasih. tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menaikkan pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih ibadah doa malam boleh berjalan dengan baik. Kami kembalikan sekali lagi pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang walaupun masih dalam keadaan sulit, tapi Tuhan tetap beri kami kekuatan. Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami. Kami percaya semua pun karena anugerah Tuhan bagi kami. Tak lupa Tuhan, kami selalu berdoa buat bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam persiapan untuk masuk pada keadaan new normal yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Kami tetap serahkan kepada Tuhan, biar semua aturan-aturan yang sedang disusun, yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan, persiapan untuk new normal, kami serahkan semuanya. Biarlah dengan hikmat Tuhan semuanya dapat terjadi, semuanya dapat diatasi oleh pemerintah kami, Tuhan. Kami berdoa buat setiap daerah-daerah yang mulai melakukan new normal, biarlah Tuhan juga tolong, biarlah semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap metode, setiap strategi yang dilakukan, biarlah semuanya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga semuanya boleh berguna Tuhan, buat masyarakat Indonesia, buat masyarakat yang ada, juga yang ada di kota Palu. Kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya walaupun secara mata jasmani kami melihat Tuhan semakin bertambah orang-orang yang terinfeksi, tetapi hati kami tetap meyakini pada pertolongan Tuhan, bahwa di satu waktu Tuhan kami yakin kuasa-Mu akan terjadi. Oh Tuhan, kami mohon kesembuhan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa ini, juga bagi kota kami, bagi provinsi kami, bagi seluruh Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan akan terus menyertai dan melindungi umat-Mu, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung dalam doa untuk para medis yang bekerja Tuhan, siang dan malam merawat pasien-pasien yang terinfeksi. Tuhan, biarlah Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau melindungi mereka, Engkau menjamah mereka Tuhan, para dokter, juru rawat, semua yang melakukan perawatan Tuhan, yang memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kalau ada yang sudah terinfeksi, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan semua pasien-pasien yang sedang dirawat, kami juga mohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat GBI Woodward, biarlah Tuhan lindungi senantiasa. Oh Tuhan, kalau mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit, kami juga terus berdoa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa buat gembala jemaat kami. Tuhan lindungi, Tuhan urapi semakin luar biasa di dalam pelayanan. Tuhan pakai semakin jadi berkat. Kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa
bahwa gereja ini banyak kekurangan, tapi Tuhan terus akan menyempurnakan sehingga menjadi sarana untuk anak-anak-Mu bisa beribadah. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pujian hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Selamanya Tuhan baik. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami ini Tuhan. Sempurnakan pujian penyembahan yang dinaikkan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau menyempurnakan setiap perkataan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati, melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.